Shalom saudaraku, kembali berjumpa intim dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Hari ini kami merindukan-Mu ya Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau. Engkau ajaib dan luar biasa ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Urapi setiap hati kami. Urapi setiap hamba-Mu yang membawakan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari.
Kita berjumpa kembali di dalam program Intim dengan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini berjudul Setia pada Garis Keturunan yang Dijanjikan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini terdapat pada kitab Rut 1 sampai dengan Rut 4, dengan perhatian khusus pada Rut 1 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan di dalam Rut 1 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di dalam urutan kanonisasi Perjanjian Lama, kitab Rut terletak di antara kitab Hakim-Hakim dan kitab 1 dan 2 Samuel, yang kemudian berkaitan dengan kitab 1 dan 2 Raja-Raja, karena Samuel dipakai Tuhan untuk mengurapi raja-raja baik Saul maupun Daud. Dari bagian ini kita dapat menduga bahwa memang ada kaitan antara apa yang terjadi pada bangsa Israel di dalam kitab Hakim-Hakim dengan apa yang terjadi dalam kitab Rut, kitab 1 dan 2 Samuel, serta 1 dan 2 Raja-Raja. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dalam kitab Rut, kita dapat melihat mengenai kehidupan dari keluarga Elimelek, ya. Elimelek adalah suami dari Naomi, ya, yang terdiri dari Elimelek, ada Naomi, serta kedua anak mereka, yaitu adalah Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Karena negerinya sedang dilanda kelaparan, Elimelek membawa keluarganya mengungsi ke tanah Moab. Dapat diduga hal ini terjadi pada saat bangsa Israel berada dalam murka Allah karena mereka meninggalkan Allah. Dalam kitab Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25 mencatat, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Hidup liar, membawa maunya sendiri. Nah, ini adalah sebuah hal yang tragis, ya, di mana bangsa Israel saat itu mengalami kesukaran, mengalami kelaparan. Karena Bethlehem berarti rumah roti. Sesuatu hal yang ironis, ya, suatu sindiran yang dilakukan oleh Tuhan sendiri di Bethlehem. Rumah roti, tetapi terjadi kelaparan di sana. Nah, di dalam keadaan penghukuman, mereka sebagai suatu bangsa, umat Allah, seharusnya bersama-sama melakukan introspeksi akan dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan ketika Tuhan mendatangkan kelaparan. Kemudian seharusnya mereka dapat bertobat dan mereka boleh dapat kembali dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi keluarga ini malah pergi ke Moab, ya, tidak asing bagi kita, lari ketika ada kesulitan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ketika kita lari dari kesulitan yang satu, jangan berpikir bahwa tidak ada kesulitan yang lain. Itu pikiran yang terlalu naif, karena hidup ini bukan sekedar mencari keamanan. Saat Elimelek pergi bersama dengan kedua anak dan juga istrinya, satu persatu anggota keluarganya dipanggil oleh Tuhan. Setelah 10 tahun, Tuhan juga mengambil Mahlon dan Kilion. Di dalam kondisi keluarga Elimelek seperti ini, dalam ayat 6 dikatakan, Tuhan telah memperhatikan umatnya. Sayang sekali keluarga ini tidak ikut di dalam pergumulan pertobatan yang terjadi di dalam bangsa Israel. Mereka malah mengalami kesulitan yang lebih besar lagi, persoalan tentang keluarga. Dan bukan hanya persoalan keluarga, karena pada waktu saat itu, ya, pada waktu itu tertinggal hanya kaum perempuan. Berarti tidak ada penerus dan keluarga ini terancam punah. Elimelek meninggal. Demikian pula dengan kedua anak laki-lakinya, yaitu adalah Mahlon dan Kilion. Istri Elimelek, Naomi, menjadi janda bersama dengan kedua menantu perempuannya, yaitu Orpa dan Rut.
Sampai-sampai ketika mereka kembali ke Bethlehem, Naomi tidak mau dipanggil dengan nama aslinya. Naomi artinya manis, tetapi dia mau dipanggil Mara, yang artinya kepahitan. Dia tahu bahwa tangan Tuhan teracung padanya. Rut 1 ayat 13. Namun apakah tangan Tuhan benar-benar teracung kepada dia? Atau ini gambaran negatif yang diproyeksikan Naomi kepada Tuhan di dalam penderitaannya? Mungkin terjadi karena perasaan bersalah, tidak ikut di dalam pergumulan bangsa Israel ketika ditimpa kelaparan. Suatu proyeksi daripada pemikirannya sendiri diterapkan kepada Tuhan. Dia seharusnya introspeksi, tetapi dia tidak melakukannya. Malahan dia menjadi pahit dan marah. Bahkan Naomi juga mengusir Orpa dan Ruth untuk kembali kepada orang tua mereka. Tetapi Ruth berbeda. Ia mengakarkan imannya kepada Tuhan, bukan kepada Naomi. Sehingga iman Ruth tidak goyah, sekalipun keadaan mereka saat itu sedang sangat berat. Bahkan Ruth mendeklarasikan imannya sebagaimana terdapat di dalam Rut 1 ayatnya ke-16-17 yang tadi kita baca. Ruth mengakui Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ketika kita menghadapi keadaan yang sulit, kita tidak boleh menggunakan cara yang mudah dan berlawanan dengan kehendak Tuhan untuk mengatasinya. Sebaik apapun kelihatannya, cara-cara tersebut justru akan membuat permasalahan hidup kita semakin rumit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mendekatlah kepada Tuhan. Biarlah Dia memberikan hikmat-Nya kepada kita, sehingga kita bisa mampu melewati masa-masa sukar ini dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Jika kita mempelajari kitab Rut ini hingga tuntas, kita akan dapat melihat bahwa Allah berdaulat atas segala peristiwa yang ada di muka bumi ini. Bahkan mengatur hingga ke masalah kecil, seperti di dalam kitab Rut, pertemuan Rut dengan Boaz. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir. Apapun persoalan hidup kita, jika kita berpegang kepada Tuhan, kita tidak akan jatuh tergeletak. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita juga tahu Naomi akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Dan menantunya Ruth menikah dengan Boaz, penebus dari kaum keluarga Elimelek. Nantinya dari garis keturunan Ruth akan lahir Obed. Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud, yang merupakan jalur keturunan Mesias. Tuhan setia pada garis keturunan yang dijanjikan. Sungguh suatu berkat yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya. Demikianlah yang akan dilakukan juga oleh Tuhan ketika kita menghadapi persoalan hidup. Bahkan ketika kita sempat salah arah dan meragukan kasih-Nya, tangan-Nya akan tetap menopang kita. Tuhan adalah setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita akan tetap setia? Atau kita mencoba-coba jalan semau kita sendiri? Hendaklah kita bijaksana. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa setiap hal yang terjadi di dalam hidup kami adalah bagian dari rancangan Tuhan, dan agar kami dapat menjalani proses kehidupan kami dengan setia, mengandalkan Tuhan di dalam segala langkah kehidupan kami, dan bukan bersandar pada pengertian kami sendiri, mencari jalan keluar sendiri. Melalui kitab Rut ini kami juga disadarkan kembali bahwa janji Tuhan kepada umat-Nya tidak pernah gagal. Tuhan adalah setia. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami dapat tetap kuat di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, walau di dalam masa sukar. Mampukan kami untuk tetap melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus juga menyertai kami dan memimpin kami ketika kami membaca secara mandiri kitab Rut 1 sampai dengan Rut 4, sehingga kami boleh dapat menerima setiap kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang telah diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir di dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus,
serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.